Parkir motor mana? Di tanah kosong. Ambil kiri aja. Ambil kiri di belakang. Lurus terus ada. Ada anak-anak. Oh ya ya. Agam sekarang. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu. Cek. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu Sayyidina Muhammad. يا أهل البيت النبي يا الصفاء والمناجاة وختما حبكم يغفر بما قدم Ahlan Hasan bin Ali Al-Kab dengan teriring doa matkanu lebih kulli hayati wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin Allahumma amin. Hadirin dan hadirat jemaah sekalian, untuk acara selanjutnya marilah kita ikuti bersama pembacaan riwayat Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum pembacaan riwayat Maulid, kami menghimbau kepada jemaah sekalian yang berada di luar, baik jamaah laskar dan sebagainya, dimohon untuk tidak merokok. Kepada mungkin صل على
beliau memimpin dan kita yang mengikutinya telah dapat kabar hutang sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Kita ucapkan selamat datang kepada penceramah kita Al-Mukarram Al-Habib Taha bin Ali bin Abdul Rahman bin Ahmad bin Abdul Qadir As-Segaf, dengan seiring doa matta'na bi kulli hayatin wa nafa'na bi ulumihi fid darain amin Allahumma amin. Dan juga alhamdulillah imam besar kita Habib Muhammad bin Syekh dalam perjalanan menuju Allahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi qaddara al-azman wa khassa shahra Ramadan wa Sya'ban بالعفو والغفران والبشر والرضوان والصلاة والسلام على أول فاتح باب الجنان سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعه من يومنا هذا إلى يوم الإحسان. أما بعد، يقول الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Yang sama kita hormati, kita muliakan para kiai, para ulama, para pewarisnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Begitu pula para habaib, anak cucu baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Hadir di tengah-tengah kita guru kita yang mulia, orang tua kita Bapak Kiai Haji Sidqi Yahya LC, yang kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan panjang umur, amin, walafiat, amin, berkah manfaat ilmunya untuk kita semua. Begitu pula Al-Ustaz Bapak Kiai Haji Ahmad Faisal Asmawi LC. Begitu pula saudara kami
yang menjadi Menteri Perhubungan kalau itu. Hadirnya saya ke tempat yang mulia ini, akhina Ustaz Bapak Kiai Haji Hasan Fahmi, dan juga kita doakan mudah-mudahan beliau diberikan sehat panjang umur, manfaat ilmunya, yang besok mau pulang kampung ke Hadramut dan juga berziarah ke makam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok pulang kampung Habib? Iya, untuk ilmunya di Hadramut soalnya dulu beliau. Mudah-mudahan diberikan keselamatan pulang dan perginya, diberikan kelancaran, dan kita semua mudah-mudahan juga bisa nyusul insyaallah. Ikut bersama beliau umrah ziarah ke makam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, yang mudah-mudahan itu semua bisa kita lakukan sebelum wafatnya kita meninggalkan dunia yang fana ini. Amin ya rabbal alamin. Begitu pula guru tetap Dr. Andes Kiai Haji Muhammad Nasih Abdul Rahim, Kiai Haji Saleh Rahmani MH, tak lupa saudara kami, guru kita baru saja menyampaikan lantunan maulid yang dibawakan oleh Al-Ustaz Al-Habib Hasan bin Ali Al-Kaf, yang kita doakan mudah-mudahan seluruh guru-guru kita diberikan panjang umur, sehat walafiat, berkah manfaat ilmunya, digabulkan segala hajat-hajatnya, dan mudah-mudahan kita sebagai murid-muridnya menjadi orang-orang yang berkah, yang selamat, hidup kita bahagia dunia barzakh sampai dengan akhirat. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Ini mohon maaf nih, suaranya emang begini dari tadi ini. Ya. Sallu ala Muhammad. Allahumma shalli. Tes aja saya. Soalnya habis saya nih Al-Habib Dr. Muhammad Rizik bin Husain bin Syahab. Khawatir kalau suaranya segini doang, yang kalah speakernya nanti. Sallu ala Muhammad. Hadirin wal hadirat, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, para pecinta, perindu junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Memang acara pada malam hari ini adalah Haul Akbar. Bahasa kita kalau udah masuk bulan Sya'ban ya, roahan. Begitu ya? Iya. Roahan. Ada juga tadi saya ngobrol sama guru kita Kiai Haji Hasan Fahmi, ada juga Habib penutupan pengajian. Begitu ya? Iya. Digabung juga dengan perang peringatan Isra dan Mi'raj. Mi'raj. Jadi rencana saya ngomong nggak kurang dari 3,5 jam. Pada diem aja ini. Setuju apa enggak? Bener. Acaranya mana aja? Haul. Haul. Penutupan. Haul sama roah itu jadi satu. Sama. Ya. Yang kedua tawafan. Yang ketiga Mi'raj. Isra dan Mi'raj. Saya korting dah jadi 3 jam. Ini baru niat saya. Tenang aja, baru nih. Niat. Belum tentu sanggup sayanya juga. Apalagi sebentar lagi akan hadir di tengah-tengah kita guru kita yang mulia Da'illallah Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syahab. Mudah-mudahan perkumpulan ini menjadi sebab turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita diguyur hujan itu artinya rahmat. Amin. Tapi yang kita butuhkan rahmat yang kasih sayangnya membawa kepada kebaikan untuk kita, keselamatan diri kita, kemuliaan hidup kita, dunia barzakh sampai dengan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu pula para panitia yang begitu baik
dalam membuat acara Haul Akbar penutupan dan Isra Mi'raj ini. Kita doakan mudah-mudahan para panitia juga diberikan keberkahan oleh Allah. Amin. Kita melaksanakan apa yang menjadi tradisi-tradisi orang tua-tua kita yang baik-baik. Mobil khusus di sini yang dikenal adalah Bapak Kiai Haji Almarhum ila rahmatihil hayyil qayyum, Bapak Kiai Haji Abdul Razak Khairi, yang dulu saya ingat betul, saya suka bawa orang tua saya Al-Walid Habib Ali bertemu dengan beliau di berbagai macam acara. Mudah-mudahan beliau juga diberikan kelapangan dalam kuburnya, ditinggikan selalu derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan berkumpul lagi dengan kita di syurganya Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saya pengen akurin kita dulu nih, yang duduk bareng-bareng di Masjid At-Taubah Pancoran. Kita semua orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bareng-bareng dong, kita semua orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kompak, kita bareng-bareng sekali lagi. Kita ini orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Artinya kita orang-orang yang memiliki pemahaman yang diambil dari guru ke guru, terus tersambung dari guru ke guru hingga Hadratul Rasul, junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad. Itu namanya Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah. Kita enggak mewakili siapapun dalam mendhaifkan yang sahih. Betul? Betul. Atau mensahihkan yang dhaif. Bukan kita tuh orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa? Kalau kita udah terhubung dengan guru kita, guru yang terhubung dengan gurunya lagi, sanadnya nyambung sampai Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka apabila mendengar para ulama-ulama mengatakan bahwa ini hadis yang sahih, kita taslim. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Kita ikut. Setuju enggak nih? Sampai sini paham apa enggak? Sepakat semua? Oke. Lanjutin jangan deh. Lanjut. Ini soalnya lagi rame ini Pak ya. Lagi rame. Saya kasih clue sebentar saja. Saya boleh kasih clue sebentar? Sedikit saya kasih clue. Kenapa saya harus berbicara ini di momen saat ini? Karena kemarin belum lama ada yang debat. Betul? Betul. Ada apa? Yang debat. Gara-gara dia yang debat, ada acara haul yang mestinya saya isi di cancel. Ini terjadi, Kiai. Ini bukan isapan jempol ini. Terjadi. Kalau nggak salah debatnya Jumat malam. Betul? Masih ingat ini? Masih ya? Masih aja itu. Lihat tapi belum? Belum. Sama-sama belum lihat. Belum. Start lihat dah dari sini. Gara-gara itu debat, hari Minggunya acara yang mestinya saya hadir di cancel. Saya tanya, kenapa? Kok acara itu di cancel? Iya Habib, habis nonton debat. Begitu katanya. Aneh-aneh lagi. Lah emang kenapa habis nonton debat? Soalnya Habib, saudara saya yang lain yang ngebatalin ini acara haul orang tua saya memiliki pendapat yang saya nggak bisa jawab, Habib. Apa memang
yang pendapatnya diambil dari debat itu Habib, yang bahwasanya Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam nggak pernah ada dalilnya Nabi bertabarruk ke makam orang yang saleh. Ini saya langsung aja nggak apa ya? Ini baru gigi 2 ini. Gas dah. Ini baru gigi. Sallallahu ala Muhammad. Oh begitu. Jadi karena ada yang menyebutkan di dalam debat itu bahwasanya junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam nggak ada dalilnya yang sharih, yang qat'i, yang bahwasanya Nabi berziarah ke kubur seseorang ngambil berkah. Saya ulang. Yuk sama-sama kita fokus. Sallallahu alaihi Muhammad. Batalnya anak menghadiri atau mengadakan acara haul orang tuanya disebabkan karena dia dengar yang bahwasanya ada seseorang yang mempertanyakan adakah hadis Nabi yang sahih yang bahwasanya Nabi besar Muhammad yang Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergi ke kubur seseorang, ya, terus Nabi ngambil berkah. Saya mau tanya, tolong jawab. Ini pertanyaan model begini ngaco apa enggak? Jawab dong. Katanya orang ahlu sunnah wal jamaah. Katanya ini acara-acara tawakufan. Berarti kan orang depan saya ini ngaji semua ini. Betul? Betul? Kalau ada orang pulang dari sini Pak, pulang dari sini, atau masa yang namanya bulan Sya'ban, kita diajarin sama guru-guru kita diajarin sama ulama-ulama kita diajarin sama orang tua-tua kita, yang bahwasanya bulan Sya'ban kita adakan ziarah ke makam orang tua, betul? Kita ngadain ziarah ke makam para kekasih-kekasih Allah, makam para guru-guru kita, makam para aulia wassalihin. Kalau ada yang mempertanyakan, tuh mana dasarnya Nabi gak ngelakuin? Jawab apa kita? Bisa jawab gak kita? Bisa jawab gak kita? Kalau mereka mempertanyakan yang bahwasanya junjungan kita Hadratul Rasul Nabiuna Muhammad, mana dalilnya yang sahih? Nabi SAW datang ke kubur orang yang saleh mengambil keberkahan. Ini boleh ngomong rada-rada kasar dikit, boleh nggak? Gas. Karena bersangkutan dengan Nabi Muhammad ini. Cacat itu pertanyaan, cacat itu logika, cacat itu yang namanya pemahaman. Karena nggak ada siapapun di antara ulama-ulama kita, salaf-salaf kita berani mempertanyakan mana Nabi dalilnya yang Nabi melakukan tabarruk, artinya mengambil keberkahan kepada selain Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam alias orang saleh. Kenapa emang nggak ada? Karena memang pertanyaannya cacat, pemahamannya dungu. Pemahamannya saya nggak ngatain orangnya. Ya, ini jangan dipotong-potong nih saya ngomong. Pemahamannya dungu. Kok dungu Habib? Nabi aslul barakah wa huwa aslahus salihin. Sallu ala Muhammad. Nabi puncak keberkahan. Nabi aslahus salihin. Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dialah puncak keberkahan.
Terus urusannya medalil apa Habib? Kok Habib katakan orang yang mempertanyakan hal tersebut cacat logikanya? Saya mau tanya, tolong jawab. Setuju? Setuju benar? Ada emak, ibu ngelahirin ada nggak anak ngelahirin emak? Nggak ada. Saya ulang ya. Kan ada ibu ngelahirin Anak. Kira-kira ada nggak yang mempertanyakan sama kita? Ada nggak ya Pak dalilnya, contohnya ada anak ngelahirin emaknya? Nggak ada. Kalau ada yang nanya begitu, kira-kira dongok gak tuh orang? Jawab dong. Dongok gak tuh orang? Ada orang nanya, mana dalil Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ngambil keberkahan di kubur orang soleh? Ajib. Ajib gak ini pertanyaan? Ajib. Gak pernah ada yang nanya begini nih. Nggak perlu. Dari zaman ke zaman cuma dia doang yang nanya begitu. Pantes jawabannya nggak ada. Ya emang nggak ada jawabannya. Masa ada anak lahirin emaknya? Contoh lagi. Tahu jenderal? Tahu. Jenderal bintang 4. Bintang 7 saya. Puyeng dong, Bib. Puyeng. Ada jenderal bintang 4. Soan namanya kopral. Tahu soan? Tahu. Soan sama Kopral. pantes nggak? Enggak. Pantes apa enggak? Enggak. Jawab dong yang kompak, pantes apa enggak? Kagak. Gak pantes saudara. Ini saya ngimbangin aja. Di sini ada penceramah Habib Rizik soalnya. Saya biasanya nggak ngomong begini juga. Di sini ngomong. Sallallahu alaihi Muhammad. Allah alaihi. Nggak pantes. Maka di dalam ilmu akidah kita ada sifat yang boleh sama Allah, ada juga yang jaiz sama Nabi Muhammad. Tapi mustahil itu sifat ada sama Allah. Mustahil juga itu sifat sama Nabi Muhammad. Nah kalau pertanyaannya model begini, berarti dia tidak kenal siapa sosok Nabi besar kita Muhammad. Allah Muhammad. Sebelum saya beralih ke situ, saya hanya ingin mengatakan hani'an lakum, beruntung antum semua, di bawah tuntunan mereka ulama-ulama yang pemahamannya tidak sakit karena mereka mengajarkan kita memiliki sanad keilmuan yang tersambung kepada hadratur Rasul, junjungan kita baginda Habibuna Muhammad. Maka diadakan acara-acara haul akbar kah itu, rawahan kah itu, apapun itu namanya, sebagai anak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai anak kita berziarah ke makam orang tua kita, dan sebagai murid kita mengadakan haul kepada guru kita, sebagai murid kita datang berziarah ke makam para guru-guru kita. Hani'an lakum, beruntung kita semua. Alhamdulillah. Kenapa? Ini semua adalah pengagungan kita yang tidak terlepas. Itu semua dari apa yang terjadi atau apa yang memiliki pemahaman yang tersambung bukan hanya kepada Nabi Muhammad, melainkan juga mereka memiliki pemahaman yang tepat di dalam Al-Qur'an. Saya habis bahas begini Pak. Belum lama saya ngajar di salah satu masjid di daerah Tebet, masjid pinggir jalan, yang hadir lumayan banyak. Saya katakan hal yang seperti ini. Tiba-tiba selesai saya ngajar, ada orang nyamperin saya.
Namanya masjid pinggir jalan kan yang datang gado-gado ya. Iya. Tahu gado-gado? Tahu. Ada isinya toge. Kerupuk. Ada isinya sawi. Namanya juga pinggir Jalan. Saya lihat hidung sih lumayan mancung. Jika teragak kereng. Saya turun lagi ke bawah, bener celananya kayak kebanjiran. Aduh. Nganti nih. Aduh, kacau. Paham ya? Mohon maaf, saya ngomong begini bukan untuk memecah belah kita umat Islam, enggak. Tapi saya harus katakan, orang yang telah menghina guru-guru saya tidak akan untuk bersenyum-senyum di hadapannya. Boleh dong? Boleh. Ini kan pendapat saya. Pendapat saya. Kalau dia sudah berani menghina guru-guru saya, yang artinya guru adalah orang tua. Bisa kita peluk-pelukan? Kagak. Sama orang yang udah hina-hina guru kita? Kagak. Oh, buat saya nggak bisa, ntar dulu. Kalau mau ngobrol boleh, berantem dulu sama saya. Betul? Betul. Ini mohon maaf saya agak kencang sedikit. Kenapa? Udah kelewatan. Mereka pahamnya baru. Dikasih panggung sama kita. Berasa mereka lebih benar daripada kita. Berasa sanadnya lebih unggul daripada kita. Berasa pemahamannya lebih dulu daripada kita. Nggak bisa. Sallallahu alaihi Muhammad. Wah, betul sekali. Ya, saya jadi rada-rada kayak ngomel ini. Kenapa? Saya prihatin. Ternyata efeknya ada juga. Betul? Betul. Ada efeknya. Dia bilang, Habib, saya mau tanya Habib, kok Habib ziarah ke kubur-kubur seperti tadi yang Habib katakan, kata Habib waktu ngajar, emang itu boleh Habib? Datang ke kuburan ngalap berkah alias minta berkah. Saya bilang, minta berkah, minta sama kuburan boleh. Boleh nggak? Boleh. Ya, ada nggak yakin. Boleh apa nggak? Boleh. Besok tanggal 14 Februari saya ngadain haul dan saya ngadain ziarah. Saya mau bikin pamflet rombongan orang yang mau minta ambil kuburan. Sallallahu alaihi Muhammad. Wah, sekali. Yang nggak boleh minta sama orang mati. Boleh nggak minta sama orang mati? Kagak. Nggak boleh Pak. Nggak boleh. Minta sama orang mati boleh apa enggak? Kagak. Minta sama orang hidup? Boleh. Boleh apa enggak? Boleh. Boleh. Yang saya datengin wali bukan cupetong. Betul? Betul. Yang saya datengin para kiai yang hidupnya manfaat, meninggalnya pun fisabilillah di jalan Allah. Siapa yang bilang boleh Habib? Allah. Ingat kaidahnya, nggak boleh minta sama orang Mati. Sama orang hidup boleh nggak? Boleh. Boleh apa enggak? Boleh. Contoh pertama, Nabi ketika Isra, hadap sini dulu. Ntar juga ke depan. Kelihatan kok. Betul. 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 Wah, kenceng suaranya. Saya yang kalah. Iklan dulu, Beb. Iklan. Istirahat dulu ya. Ya, iklan dulu. Ntar ingat ya nomor mana ya. Datang juga ya. Yang sebelah sih emang lu datang. Yang mana yang sebelah? Kita ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban kepada guru kita yang mulia Sayyidina Al-Walid, imam besar kita Da'i Allah Al-Habib Dr. Habib Muhammad Rizik bin Husin bin Syahab. Kita doakan mudah-mudahan beliau diberikan sehat panjang umur.
Kalau udah datang, sayanya yang turun. Terusin sampai jangan deh. Lanjut. Sallu ala Muhammad. Boleh Sampai mana Pak? Iya. Nah, itu. Kita biarin. Habib kita, imam besar kita, biar istirahat ngasuh sebentar. Setuju? Yuk. Sampai mana tadi? Kuburan. Saya tanggal 14 Februari sebagaimana guru kita Kiai Haji Hasan Fahmi yang akan berangkat ke Hadramut, pastinya juga ziarah ke makam para aulia. Betul? Betul. Ke makam Fakihil Muqaddam, ke makam Al-Habib Abdurrahman Zakah bin Muhammad Mauladawi, dan banyak para wali dikuburkan di zaman itu, dikuburkan di pemakaman tersebut. Saya ulang, boleh nggak minta sama orang mati? Jawab yang kompak, boleh apa enggak kita minta sama orang mati? Enggak boleh. Yang kompak, boleh apa enggak kita minta sama orang mati? Enggak boleh. Boleh nggak kita minta sama orang hidup? Boleh. Jawab yang kompak, boleh nggak kita minta sama orang hidup? Boleh. Tanggal 14 saya mau bikin flyer. Saya ajak jamaah-jamaah kami untuk berziarah Jakarta Bogor dengan tulisan, ini rombongan mau minta sama kuburan. Mau minta sama Kuburan. Sallu ala Muhammad. Kenapa saya berani katakan begitu? Saya nggak datengin kuburnya Cupetcong. Saya nggak datengin kubur-kuburnya orang-orang yang nggak jelas. Saya ngedatengin kuburan-kuburan yang mereka masa hidupnya memberikan manfaat untuk umat baginda Nabi besar Muhammad. Boleh. Wafatnya pun memberikan manfaat untuk umat Nabi besar Muhammad. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika perjalanan Isra-nya, Nabi melihat bagaimana Nabi kita Sayyidina Musa sedang berada di dalam kuburnya, sedang melakukan sholat. Sedang apa? Melakukan sholat. Dan diberitakan kepada kita, sampai hadis itu kepada kita, bahkan diberikan alamat oleh Nabi besar kita Muhammad. Allah. Boleh. Jaraknya diberikan alamat. Tanda-tandanya indah katifil ahmar diberikan juga oleh Nabi besar kita Muhammad. Boleh. Tandanya betul. Masa orang ngasih alamat suruh kita jangan datang ke rumahnya? Saya ngasih nomor saya sama bapak, saya ngasih alamat saya sama bapak. Masa saya bilang bapak jangan datang ya, jangan telepon saya ya? Masa begitu? Itu tandanya apa? Nabi suruh kita. Bahkan sahabat yang mendengar tersebut, andaikan kalian, wahai para sahabat-sahabatku, ada bersamaku ketika itu, maka aku akan tunjukkan di mana kuburnya Musa. Sallu ala Muhammad. Boleh. Jadi saya katakan sekali lagi, saya dan kita semua orang ahlus sunnah wal para guru-guru kita, para kiai, para habaib, kalau lagi datang ke dalam kubur para aulia wassalihin, para kekasih-kekasih Allah, apa yang mereka katakan? Salamullah ya sadah minar rahman Ya Zada. ibadallah ji'nakum, ibadallah ji'nakum wasadnakum walabnakum. Wahai hamba-hamba Allah, wahai para kekasih-kekasih Allah, ji'nakum, kami datang kepada kalian. Wasadnakum, kami punya hajat, kami punya maksud dalam kedatangan kami. Walabnakum, kami minta kepada kalian.
Kira-kira salah nggak nih yang baca begini nih di kuburan? Hah? Salah nggak? Yang salah kalau kita datang ke kuburan antah berantah yang kita nggak kenal ini orang adalah siapa, apakah mereka para ulama, para pewarisnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terus kita datang kita minta untuk kuburan. Salah. Orang yang kita datangin Kiai Haji Abdul Razak Khaidir, betul? Yang kita datangin para kiai-kiai kita yang manfaat hidupnya, apakah serta-merta ketika mereka wafat selesai itu manfaatnya? La, dipertegas oleh Allah Subhanahu wa taala, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat. Jangan kalian pikir yang bahwasanya mereka orang-orang yang mati di jalan Allah, para pembela-pembela agama Allah yang hidupnya siang malamnya mengajar untuk memberikan ilmu yang sanadnya tersambung kepada Hadratur Rasul junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amwat, mereka mati, la bal ahya, kata Allah. Mereka hidup. Siapa yang bilang? Jawab yang kompak. Siapa yang bilang? Siapa yang bilang? Jadi bukan Toha bin Ali yang ngomong. Saya datang ke makam aulia minta, boleh, Allah yang bilang. Para kekasih Allah, hidup apa mati? Jawab yang kompak, hidup apa mati? Siapa yang bilang? Jawab yang kompak, siapa yang bilang? Allah. Tanda mereka masih hidup, inda rabbihim yurzaqun. Orang kalau hidup pasti ada rezekinya. Ini kayak kita nih, bentar lagi ada kebuli nggak nih? Numpang nanya. Ini mana panitianya nih, kabur semua nih. Ada kebulinya nggak? Baunya nggak kedengeran nih. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi jangan ragu lagi. Ini mohon maaf Habib. Karena gara-gara kemarin ada polemik seperti itu, ya, Jumat malam Sabtu ada perdebatan itu, gara-gara ada satu orang berbicara yang bahwasanya mana dalilnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertabarruk kepada makam orang soleh. Buat kami ini pemahaman dari pertanyaan yang cacat, yang cacat. Kenapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Sallallahu Alaihi Muhammad, wa aslul barakah, wa huwa aslahus salihin. Jadi tidak mungkin kita dapati itu semua. Dia mungkin kepengen anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ja ila qabri engkongnya. Mungkin dia kepengen bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Abdul Wahab mungkin buat tabarruk sama mereka. Mungkin maunya mereka begitu. Baru mereka mau datangin kuburan. Isyhada. Apa pertanyaan begini? Cacat. Kedunguan dalam pemahaman terhadap syariat, yang utamanya kedunguan terhadap siapa Nabi besar kita Muhammad. Kalau kita berbicara Isra wal Mi'raj, Syekh Yusuf bin Ismail Al-Nabhani, beliau mengatakan apa? Jangankan sosok Nabi Muhammadnya, jangankan sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bayangan sendalnya Nabi Muhammad di atas alam semesta ini lebih unggul, lebih mulia. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Ala ra'si hadzal kawn na'lu Muhammadin 'alat fa jami'ul khalqi tahta dhilalihi lada turi nudiya Musa ikhla wa Ahmadu 'ala al-'arshi lam yu'dhan bi khal'i ni'alihi. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Allah Musa masih disuruh copot. Baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam alal arsh di atas arsy Allah. Sendal-sendalnya yang ikut sallallahu alaihi Muhammad. Jadi nggak mungkin ada anak ngelahirin paham sampai sini? Paham sampai sini? Kalau udah paham berarti saya udah ngomong 3 jam setengah. Persilahkan guru kita Da'i Allah Imam besar kita Dr. Habib Muhammad Rizieq bin Muslim Bishar untuk melanjutkan apa yang perlu kita dengar, yang insya Allah mendapatkan daripada kita semua ilmu yang manfaat dari beliau. Amin. Yang tersambung dari Datuk
datuk beliau, Amin. beliau yang bersambung kepada Hadratul Rasul, Amin. junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Amin. sehingga kita keluar dari tempat ini dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Amin. Taala, diangkat derajat kita di sisi Allah. Amin. Taala, jadikan kita orang-orang yang berkah. Amin. Jadikan sisa umur kita ini umur yang manfaat. Amin. Umur yang akan membawa kepada kebaikan, Amin. kesehatan, kedamaian hidup kita dunia barzah sampai dengan akhirat. Amin. Dan mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan kita malam hari ini Amin. di tempat, di ruangan bersama orang-orang yang baik, Amin. mudah-mudahan kita juga dikumpulkan di dalam surga-Nya Allah. Amin. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Dan Allah rubah keadaan kita Amin. dari keadaan yang sudah baik ini menjadi keadaan yang lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik lagi di masa-masa yang akan datang. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan juga banyak manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira. Kita ucapkan kepada Guru Zaman Karam Al-Habib Taha bin Ali bin Abdul Rahman bin Ahmad bin Abdul Qadir As-Segaf. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Siyadatul habaib asyurafa wa sa'adakum jami'an wa nafsi bitaqwallah wa bi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala an yaj'alana jami'an minal muttaqin. Amin. Bihaqqi sayyidil mursalin. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Satu kehormatan dan satu kebahagiaan bagi saya pada malam hari ini bisa bersilaturahim itu dengan segenap para ustadz, para pengurus dari